Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan anugerah-Mu. Jika kami ada di sini dan dapat berkumpul seperti ini, semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami mau datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, apapun tantangan kehidupan kami hari ini, kami tetap memilih mengucap syukur lebih lagi kepadamu. Sebab kami tahu Engkau baik dan sungguh baik. Pulihkan ya Tuhan, berkatin ya Tuhan, lindungi ya Tuhan. Dan buat umat-Mu berjumpa, bertemu denganmu hari ini, agar hidup mereka menjadi hidup yang lebih dari pemenang. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang berdoa kami katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Terima kasih Ibu Evelyn dan para tim di tempat ini yang sudah memberi kesempatan untuk datang membagi firman kepada saudara. Sungguh maaf, hari ini nggak tahu kenapa macet sekali ya. Jadi saya terlambat. Oke, hari ini tema khotbah saya adalah Who are you in the storm? Siapakah dirimu di tengah badai? Katakan kepada sampingmu. Tanya kepada sampingmu. Siapakah dirimu? Oke, saudara. Apakah saudara setuju masa sekarang ini kita ada di tengah-tengah badai perekonomian? Ataupun ini bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang mengalami badai perekonomian. Setuju atau tidak? Amin ya. Oke. Ibaratnya begini. Kalau saudara sekolah, oke ya. Kalau saudara tahu sekolah ini bakalan ada ujian. Kan ada yang sekolah nggak ada ujian kan, sampai nanti di level 12 ya kalau nggak salah ya. Barusan ujian kan ya. Jadi kalau Anda ke sekolah dan Anda tahu sekolah ini ada ujian, pasti saudara akan mempersiapkan diri, betul ya. Dan yang mempersiapkan diri biasanya the chances of success is greater, betul ya. Tetapi kalau anak-anak masuk ke sekolah, mereka nggak tahu ada ujian atau enggak. Pasti mereka tidak membuat suatu persiapan, betul? Dan yang tidak membuat persiapan itu pasti ya kebanyakan akan gagal. Oke, setuju? Kenapa hari ini saya tergerak untuk khotbah seperti ini? Karena setiap kita harus ada persiapan. Sebab setiap kita pasti akan mengalami badai yang sama. Amin. Dan jikalau kita membuat suatu persiapan, pasti kita akan keluar menjadi umat yang lebih dari. Dengar ya saudara-saudara ya, bukan cuma sekedar pemenang loh. Tetapi lebih dari pemenang. Amin. Katakan ke sampingmu, lebih dari pemenang. Oke, saya lanjut ya. Saudara sadar enggak? Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Oke. Bahwa badai itu akan memperlihatkan kondisi seorang manusia yang sesungguhnya. Setuju? Setuju ya? Kalau semua baik-baik saja. Contoh, ketika cuaca itu ya tenang, segalanya tampak baik-baik. Sebuah rumah mungkin tampak kokoh. Ya,
Sebuah pohon mungkin tampak sehat, ya. Perahu pun mungkin tampak stabil. Setuju? Ya. Namun ketika ada badai, fondasi yang rapuh pasti akan mulai retak. Akar yang dangkal, yang tidak cukup dalam akan mulai kelihatan bengkok dan tumbang. Dan perahu yang tidak stabil pasti akan tenggelam dalam badai. Amin. Badai sering mengungkapkan apa yang tersembunyi pada saat cuaca baik-baik saja. Betul? Hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ketika hidup berjalan lancar, apalagi yang ada hubungannya dengan keuangan. Oke, orang Medan ngomong lui ya lui, you know lui? Ya, di sini ada orang Medan? Wah, puji Tuhan, kaki lang, oke, ya. Ya, keuangan stabil, bisnis berkembang, investasi meningkat. Ketika semuanya stabil, iman terasa sangat mudah. Buah roh pun sangat gampang. Betul? Betul ya? Oh, sabar itu gampang. Ya, penguasaan diri gampang sewaktu semuanya baik-baik saja. Dan tetap setia dalam panggilan kita di dalam pelayanan juga sangat mudah. Betul? Di Singapura dari Januari sampai April, statistik restoran ditutup 1.267 restoran cuman sekedar dari Januari sampai April. Bayangkan ya, Singapura itu sekecil apa. 1.267 restoran termasuk Michelin Star, termasuk restoran yang sudah buka 100 tahun sejarahnya. Food service ini catering yang menservis pesawat SQ makanannya 95 tahun perusahaannya tutup. Some of you who are familiar with Singapore, our gardenia bread, you know gardenia bread? Itu adalah kebanggaan Singapura. Oke, because semua orang Singapura makannya gardenia bread. Amin, kalian yang sering ke Singapura pasti tahu di semua supermarket ada gardenia bread. Di semua toko-toko ini, Cahuotian, convenience store, 7-Eleven, NTUC, semua ada gardenia bread. Gardenia bread tutup di Singapura, satu pabrik pindah ke Malaysia. Bisa melihat dampak ekonominya, saudara. Seluruh dunia sedang menghadapi badai ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kemenangan seperti apa yang bisa kita nikmati sebagai umat-umat Tuhan? Kita harus benar-benar belajar, saudara. Ketika badai datang, contoh hasil tes dokter negatif mulai keluar. Ya. Restoran tutup. Apalagi yang namanya saham menjadi tidak menentu, bahkan anjlok. Ini baru terjadi kan akhir-akhir ini kan. Atau ini yang ngomong lui dulu lagi ya. Oke, soalnya kalau udah ngomong lui semua matanya. Oke. Ketika uang di rekeningmu, di bankmu mulai menipis. Ketika engkau melihat langgananmu semakin berkurang. Ketika engkau melihat ordermu pun sudah mulai berkurang. Saat itulah kita menyadari satu hal yang sangat penting. Siapa diri kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Karena badai tidak membentuk karakter. Tetapi badai justru mengungkapkan
bukan karakter sesungguhnya seseorang. Betul? Dan itulah tepatnya yang terjadi pada para murid Yesus. Bisa melihat badai tidak pernah merubah Yesus. Tetapi badai itu justru memperlihatkan kondisi hati para murid-murid Yesus yang sebenarnya. Jadi hari ini pertanyaannya adalah sama seperti murid-murid Yesus. Waktu dulu di sini semua kan murid Yesus kan? Enggak ada yang murid lain kan? Enggak ada ya? Oke, hari ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dan mengoreksi diri dan mencermin, iya ya, aku ini murid seperti apa? Oke, ya. Ayo sama-sama kita lihat di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu juga setelah hari mulai malam, ia berkata kepada mereka, mari kita menyeberang ke seberang. Setelah mereka meninggalkan orang banyak, mereka membawanya ke dalam perahu sebagaimana adanya. Dan ada juga perahu-perahu kecil lain yang menyertainya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu hampir terisi air. Ini ya, hampir terisi air itu ibaratnya itu ada bisa terjadi ini hampir mau tenggelam loh ya. Oke, jadi udah panik ini. Oke. Tetapi ia berada di buritan, apa yang dia lakukan? Tertidur di atas bantal. Mereka itu yaitu murid-muridnya, mereka membangunkannya dan berkata kepadanya, Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa? Lalu ia, yaitu Yesus, bangun dan menegur angin itu serta berkata kepada laut, diamlah, tenanglah. Maka angin itu reda dan terjadilah ketenangan yang besar. Ayo ulangi sama-sama, besar. Tetapi ia, Yesus ya, berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak memiliki iman? Dan mereka sangat takut. Lalu berkata satu sama lain, siapakah orang ini? Sehingga bahkan angin dan laut pun harus taat kepadanya. Saudara, izinkan saya menyoroti sesuatu yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Oke. Di sini dikatakan dan ayo sama-sama kita ulang. Ini sering terlewatkan. Oke, ya. Jadi kita harus tahu di tempat itu banyak pengikut Yesus. Setuju? Setuju ya? Di tempat itu bukanlah cuma satu perahu. Betul? Ya. Di sini dikatakan ada juga perahu-perahu kecil yang menyertainya. Oke. Tetapi cuman ada satu perahu yang di dalamnya ada Yesus. Betul? Betul ya? Oke, ini kita harus ngerti. Artinya apa sih? Artinya banyak nyawa-nyawa lain yang terdampak pada malam itu. Mereka mengalami badai yang sama. Mereka mengalami gelombang yang sama. Mereka menghadapi ketakutan yang sama. Setuju? Setuju ya? Oke. Saudara tahu badai itu enggak pilih-pilih. Mau itu you Kristen, you non-Kristen, mau itu you wanita, mau you itu laki-laki, mau you itu kecil, mau you itu gede, mau you itu di negara mana. Badai tidak pilih-pilih. Tidak memilih korban. Artinya apa sih? Ada orang yang berkata seperti ini,
Pastor, aku kan udah Kristen. Kristen nih, Kristen. Aku kan taat sama Tuhan. Taat. Oke, taat. Jadi kalau aku udah Kristen, aku udah taat. Kalau COVID datang, pasti aku gak kena. Yang setuju katakan amin. Weh, puji Tuhan, gak ada satupun yang katakan amin, bertepuk tangan kepada dirimu sendiri. Atau mungkin ada yang berkata seperti ini, Pastor, aku kan Kristen nih, Kristen tahu. Kalau aku Kristen artinya aku gak bakalan kena penyakit. Gak bisa kena penyakit, kan Kristen. Kan oleh karena bilur-bilurnya aku sembuh, kan? Berarti aku gak bisa sakit. Yang setuju katakan amin. Masih ada amin kah? Mau gua ulang dari awal kah? Saudara, please, jangan berkhayal. Okay. Turn to the one next to you and say, don't imagine. Okay. Jangan berimajinasi terus. Okay. Mau kita Kristen, mau kita tidak Kristen, kita juga bisa sakit. Kalau enggak, Kristen semua hidup 500 tahun. Kalau di rumah sakit enggak pernah ada orang Kristen. Jadi kita harus sadar akan firman Tuhan yang benar. The true gospel, Injil yang murni. Untung kalian semua ikut Ibu Evelyn. Gak tersesat. Makanya jangan kesana kesini lagi. Sekarang zaman akhir banyak sekali pengajaran aneh yang menyesatkan. Katakan ke sampingmu, jangan kemana-mana ikut Ibu Evelyn. Ibu Evelyn akan pastikan dia bawa pembicara yang benar agar tidak menyesatkan kalian. Amin. Amin ya. Jadi saudara dengar baik-baik ya. Kita bisa saja berada di dalam badai yang sama dengan orang lain, tetapi mengalami hal yang tidak sama. Hal yang berbeda. Karena masalahnya bukan badai. Masalahnya adalah perahu mana saudara sedang ada. Saudara ada di perahu yang bersama Yesus? Atau saudara berada di dalam perahu-perahu kecil lain yang menyertainya. Apa sih maksudnya? Banyak sekali orang berkata, aku mengikut Yesus. Tetapi mereka tidak ada di dalam perahu bersama Yesus. Mereka mengikut dengan jarak jauh. Mereka tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Bisa melihat? Oke, saya lanjut ya. Ini yang dimaksudkan. Meskipun Yesus secara fisik berada di satu perahu bersama para muridnya, ya. Ini banyak pengikut hadir di situ loh. Banyak orang-orang yang enggak mau ninggalin Yesus. Yesus ada kemana mereka ikut. Ikut, dengar baik-baik ya. Tapi dari kejauhan. Dan di malam itu cuman satu perahu yang menyaksikan mukjizat. Perahu lain tidak menyaksikan. Cuman ada satu perahu yang melihat Tuhan Yesus bangkit, menghardik badai, menegur angin dan berbicara kepada laut. Saudara, detail ini mungkin sangat kecil, tetapi sangat bermakna. Kenapa? Karena hanya satu perahu yang mendengarkan ini. Tenanglah, diamlah. Dan hanya satu perahu yang langsung bertanya kepada satu sesama. Who is this man? Siapakah dia ini? Sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Cuman satu perahu.
murid-murid Yesus yang melihat, wow, aku gak bisa lagi bermain-main sama ini orang. Karena bahkan badai, ombak harus nunduk kepadanya. Oleh karena itu, aku juga harus nunduk mati kepadanya. Ayo beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saya berharap saudara mendapatkan rema ini. Karena jikalau saudara mendapatkan rema ini, hidupmu akan beres. Amin. Jangan menjadi seperti perahu-perahu yang lain yang cuman menyertainya, tetapi tidak pernah mengenal kuasanya, tidak pernah mau diatur oleh dia. Dan akhirnya Kristen, aku baru belajar ini istilah baru, Kristen tomat. Hah? Kadang tobat, kadang kumat. Ya, nggak ada kan di sini kan? Kok nggak pede? Ada yang begini. Cuman satu orang aja, cuma Ibu Ilvin aja yang bilang enggak. Nggak ada kan di sini Kristen tomat? Begitu dong. Ayo beri tepuk tangan kepada dirimu sendiri. Saudara, krisis tidak pernah membentuk karakter. Tetapi krisis justru mengungkapkan karakter seseorang. Dan terkadang Tuhan mengizinkan badai. Tetapi percayalah, tidak pernah ada rancangan buruk untuk menghancurkan kita. Melainkan untuk mengungkapkan sifat asli kita. Agar kita lebih mengerti siapa kita, agar ada pengakuan kesalahan dan pertobatan. Amin. Oke, ada 3 jenis orang Kristen di dalam badai. Ada 3 macam Kristen dalam badai. Tipe Kristen pertama, we call it the panicker. The panicker, oke? Orang yang panik, suka panik. Orang Medan kong gancong queen, you know, the gancong queen. Oke, ya. Semua dipanikin. Oke, pokoknya kalau bingung panik. Kalau bangun panik. Oke. Kalau lagi banyak kerjaan pusing panik. Ya? Nanti nggak ada kerjaan juga panik. Hah? Gue kok gak ada kerjaan ya? Hah? Gue kok gak ngapa-ngapain ya? Oke, pokoknya serba panik. Masalah besar panik. Masalah kecil panik. Kena masalah panik. Enggak ada kena masalah pun panik. Ada gak yang di sini begini? Kok gak mau jawab lagi? Ada gak yang di sini begini? Nggak ada ya, kalau ada semua konseling sama Ibu Evelyn ya. Oke, nggak ada kan? Ah, ada ya, oh jujur cuma ada satu yang jujur. Di antara semuanya, oke. Ya. Jadi apa yang dikatakan the panicker? Apa yang dikatakan orang-orang panik seperti ini? Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kami akan binasa? Bisa melihat saudara? Mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus ada bersama mereka. Setuju atau tidak? Setuju ya. Namun mereka meragukan apakah dia peduli. Bisa melihat saudara? Mereka melihat badai adalah sesuatu yang lebih besar dari janji Tuhan. Dan mereka bereaksi terhadap setiap masalah. Mau itu masalah kecil, mau itu masalah sepele, mau itu masalah besar. Lihat, perhatikan perkataan mereka. Mereka enggak ngomong seperti ini loh. Yesus tolong kami. Enggak ngomong seperti ini. Mereka enggak berkata, Yesus
Ya, ini loh ada badai loh. You masih tidur kah? Ya, mereka nggak mau seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ngomong? Apakah engkau tidak peduli bahwa kami akan binasa? You see? Can you see that? Blaming. That blaming attitude. Kalau ada apa-apa, pertama yang keluarkan adalah menyalahkan orang lain. Sedunia disalahkan. Salah ekonomi, salah suami, salah anak, salah kawin. Maaf bu, maaf udah telat, yang pilih itu you sendiri. Tiap kali gua didatangin orang konseling, pastor aku mau cerai, aku mau cerai. Kenapa? Dia begini. Gua tanya balik, yang pilih siapa? Yang pilih siapa? Jawab dong, kok gak mau jawab lagi? Orang jujur. Yang pilih siapa? Begini dong. Oke. Ya, pokoknya kalau ada badai semua orang salah, oke, ya, nggak dikasih lemper, oke, salahnya Ibu Evelyn, oke, ya, ya, nanti, oke, pas ada lemper ya, saya nggak tahu loh, nubuat doang, oke. Iya. Nanti Ibu Evelyn kelupaan apa, oke? Kelupaan apa? Padahal nggak ngerti apa-apa, cuma lupa doang, oke? Ibu Evelyn pilih kasih, salahnya Ibu Evelyn melulu, oke? Pokoknya, oke ya. Nanti salahnya suami terus, salahnya anak terus, sendiri nggak pernah salah, ya kan? Hebat, superwoman semua, Wonder Woman, nggak pernah salah. Nggak ada kan di sini kan seperti ini kan? Kok diam lagi? Mau gue ulang dari awal ya? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, kalau ada pun mulai hari ini tidak boleh ada. Amin. Amin ya, oke. Jadi bisa melihat saudara di sini dikatakan, apakah engkau tidak peduli bahwa kami akan binasa? Lihat, kata-kata ini adalah kata-kata rasa panik yang dibungkus dengan teologi. Bisa melihat agamawinya pakai teologi. Bisa melihat engkau tidak peduli kami akan binasa. You see? Bisa melihat cara seorang agamawi yang memakai firman Tuhan untuk disalahgunakan. Saudara, kita bisa berjalan bersama Yesus namun tetap merasa panik. Saudara bisa memiliki iman tetapi tetap merasa takut. Betul atau tidak? Betul atau tidak, Mbak? Tolong jawab dong biar aku punya kesempatan untuk minum. Kalau you nggak jawab, gue nggak punya kesempatan untuk minum nih. Betul atau tidak? Begitu dong. Oke, belajar ini corporate, oke, ya. Oke, jadi bukankah hari ini kita melihat hal ini di mana-mana? Ketika perekonomian goyah, ketika perusahaan mengalami kesulitan, ketika orang-orang mulai kerugian, ketika saham anjlok, tiba-tiba Kristen di mana-mana mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Bisa melihat? Ini aku lagi ngomong Kristen loh. Bukan non-Kristen loh. Bukankah di mana-mana semua Kristen berkata, Tuhan emang kau enggak tidak peduli? Kok enggak sayang sama aku? Kok kenapa izinkan bisnisku habis? Kenapa kau izinkan ini, izinkan itu? Kenapa? Betul? Saudara, keheningan bukan berarti ketidakadaan. Hanya karena Tuhan diam bukan berarti dia telah pergi.
Para murid mengira Yesus tidak peduli, padahal dia ada di sana di dalam perahu bersama dengan para murid. Setuju saudara? Setuju ya? Inilah the panicker. Sifat seorang panicker. Orang yang panik terus. Oke. Ayo kita lanjut. Tipe kedua, jenis kedua. Yang gimana sih? We call it the sleepers. Oke, the sleepers. Orang yang tenang, yang bisa tidur. Oke, ya. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus sedang berada di buritan tertidur. Ya, kenapa Yesus bisa tertidur? Tadi di ayat itu dikatakan air sudah masuk perahu loh. Menurut saudara, kalau sempat air udah masuk perahu, artinya kan udah gelombang, ombaknya udah besar kan, ya. Kenapa kok ini orang kok masih bisa tidur dalam kondisi seperti ini? Bisa melihat? Coba bayangkan ya, kalau kita baca Alkitab itu jangan cuma baca doang, kita harus berimajinasi. Imagine you are in that perahu, oke? Bayangkan, oke ya, bayangkan you ada di perahu itu dan ombaknya gede sekenceng apa, sekenceng sampai air udah masuk dalam perahu. Sleep? Bisa tidur? Ngerti maksudku? Ya, jadi Alkitab itu jadi hidup sewaktu engkau imajinasi. Taruh dirimu di dalam kondisi itu. Ngerti maksudku? Ya, saudara, ia bisa tertidur karena ia merasa aman. Kenapa kenapa Yesus bisa merasa aman? Karena dia tahu persis apa yang akan terjadi. Saudara, karena di awal itu apa yang Yesus katakan kepada muridnya? Ayo, let us cross over to the other side. Mari kita menyeberang. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kita akan sampai di tujuan itu. Apapun yang terjadi, kita akan seberang. Bisa melihat? Itulah kehebatan firman Tuhan. Apa yang telah dia katakan pasti akan terjadi. Jikalau dia berkata engkau akan menjadi umat yang lebih dari pemenang, pasti engkau akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. But tergantung, do you believe? Janji dia setia dan aman. But do you obey? Jadi masalahnya bukan nuntut-nuntut Tuhan lagi. Masalahnya adalah nuntut diri sendiri, menggenapi firman itu. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak akan berubah-ubah. Saudara tahu, banyak Kristen salah tangkap. Banyak Kristen berkata seperti ini, Tuhan kan harus setia kepadaku. Makanya aku bisa seenaknya melakukan apapun karena dia berjanji dia harus setia kepadaku, maka dia harus menggenapi janjinya. Yang setuju katakan amin. Amin lagi, nanti kita nggak pulang. Hari ini saya mau memberikan saudara rema yang baru. Tolong tangkap baik-baik. Jikalau saudara sadar akan rema ini, hidup saudara pasti berkemenangan. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak memiliki obligasi untuk setia kepada dirimu secara pribadi. Tidak ada. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berobligasi untuk setia kepada firman-Nya. Ngerti maksudku? Ngerti maksudku? Banyak Kristen gak tahu, gak mengenal firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata umatku binasa. Karena tidak ada pengenalan, tidak ada pengetahuan, betul? Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu di bahasa awal-awal yaitu Ibrani dan Yunani kuno adalah pengetahuan akan Injil yang murni.
Injil sekarang di mana-mana sudah terkontaminasi. Terkontaminasi oleh keserakahan. Saudara, Injil yang murni adalah begini. Dengar baik-baik. Ini akan menebus hidupmu. Ini akan membuatmu merdeka. Ini akan membuatmu tidak bingung lagi. Tuhan berobligasi untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan memiliki obligasi untuk setia kepada firman-Nya. Artinya apa yang Dia katakan harus terjadi. Kalau kita bijaksana, kita ikutin firman-Nya, maka kita akan menyertai janjinya sampai hidup kita dimenangkan. Kalau kita berhikmat, apa yang Dia katakan, kita akan ikut terus. Kita akan izinkan firman-Nya mengatur keseluruhan kita. Cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita berbicara, cara kita hidup, di mana kita berjalan. Kita izinkan firman-Nya mengatur seluruh hidup kita. Sehingga semua janjinya terhadap firman-Nya tergenapi di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara bisa melihat, inilah Injil kebenaran. Praktekkanlah Injil ini. Biar hidupmu merdeka. Biar engkau menjadi kuat apapun badai yang datang. Artinya begini saudara. Ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, all things will turn together for good. Pasti akan jadi baik. Gak peduli ekonominya gimana. Bahkan jika perekonomian mengalami fluktuasi. Bahkan jikalau saham mengalami penurunan. Bahkan jika bisnis saudara melambat. Atau mulai mengalami kerugian. Saudara ingat. Firman Tuhan tidak berubah. Saudara, badai itu bergemuruh. Kenceng. Tapi ingat, firman Tuhan lebih nyaring. Ombakmu mungkin sangat kuat. Tetapi ingat, janji Tuhan lebih kuat. Amin. Saat ini banyak sekali orang yang gak bisa tenang. Gak bisa tidur. Itu HP dicek terus. Oke, periksa penjualan. Hari ini ada jual enggak? Enggak jual. Nanti habis itu stres. Habis itu kepala pusing. Ya. Terus yang masih main saham, ngecek terus. Ngecek investasi. Ya, ngecek turun atau naik. Jadi ini emosinya ini ikut saham. You know? Saham naik dia ikut naik. Saham turun dia ikut turun. Saham naik. Suaminya dimasakin lebih enak. Oke. Ya. Sayang, oke, ya. Saham begitu turun, piring pun terbang. Tapi nggak ada di sini kan? Kok cuma di sini doang lagi, di sini lagi. Nggak ada yang di sini begitu kan? Do you know why? I don't play share. Seumur hidupku aku gak pernah sentuh yang namanya Bitcoin, share segala macam. Tahu kenapa? Jemaatku bertanya kepada aku, Pastor, kenapa gua gak boleh main share? Oke. Kenapa gua gak boleh main Bitcoin? Oke. Dulu lawan terus. Nah sekarang semua udah, terima kasih sudah memperingatkan aku. Do you want to know? Traders, oke? Orang yang trade, the traders ya, pemain saham, gak mungkin bisa stabil secara emosional. Setuju? Very simple. How to stable? Every day, up, down, up, down, up, down, up, down. Hah? Gimana bisa ada buah roh? Hah? Jadi menurut saudara orang seperti ini masuk surga enggak? Halo? Masuk surga enggak? Tidak.
Ibu jujur, terima kasih. Enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Masuk surga enggak? Enggak. Tergantung akhir hidupnya dia bertobat atau tidak. Oke, tergantung ya. Oke. Ya. Jadi intinya bertobat. Jadi kalau enggak tobat-tobat, oke. Enggak tobat-tobat, oke. Ya, karena up down kan. Oke. Kalau up down berarti enggak ada buah roh kan? Betul? Enggak ada penguasaan diri kan? Betul? Jadi menurut saudara masih surga enggak? Enggak. Masuk surga? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan, wah hebat ini. Saudara, makanya Tuhan berkata, engkau kejar terus dunia. Engkau akan menjadi musuh Tuhan. Itu ada di Yakobus pasal 4. Pulang nanti baca. Aku tidak pernah pegang saham, tidak pernah main saham, tidak pernah pegang Bitcoin. Do I look poor to you? Do I look poor to you? Semua kemuliaan kuberikan kepada Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Saudara, iman bukanlah tanpa badai. Tetapi iman adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah-tengah badai. Amin. Ayo kita lanjut. Tipe Kristen yang ketiga semacam apa? We call them the seekers. Who are the seekers? The seekers adalah orang yang dalam segala hal, dalam segala perkara mencari kehendak Tuhan. Bukan mencari kehendak sendiri, bukan semau-mau sendiri. Oke. Setelah badai reda, sang murid langsung saling bertanya. Ini siapa ya ini ya? Angin pun taat sama dia. Laut pun nunduk kepadanya. Saudara bisa melihat waktu awal-awal sebelum mereka ketemu badai, mereka sekedar mengikuti Yesus. Betul? Betul ya. Dan bahkan mempertanyakan ya, apakah Yesus peduli sama mereka. Betul? Tetapi setelah mereka kena badai, apa yang terjadi? Mereka mulai bertanya, siapa ya ini ya? Saudara sadar enggak? Badaimu akan mendorongmu lebih dalam lagi mengenal Yesus. Oleh karena itu setiap kena badai, apa yang kita katakan? Haleluya, aku akan semakin mengenali Yesus. Kok diem? Tegang semua. Ulangin lagi ya. Jikalau saudara kena badai, apa respon saudara? Cuman di sini doang lagi, semua bukan bon, ini bukan bon. Udah gak mau ngomong, oke. Ya. Sewaktu kena badai, apa respon kita seharusnya? Bisa melihat saudara, badai akan membuat engkau lebih dalam lagi mengenal Yesus. Ada satu kata-kata yang muncul di Instagram yang aku sangat suka. Isinya begini. Jikalau perkataan Yesus tidak sanggup mengubahmu, maka peristiwa akan mengubahmu. Bisa melihat? Karena intinya yang kita mau itu hidup bebas, lancar, mulus, kaya, raya, mau apa dapat apa. Pokoknya hidup tenang-tenang aja. Itu yang kita mau. Tapi yang Yesus mau adalah kedewasaan rohani. Karena terima Injil cuman langkah pertama. Terima Injil tanpa dewasa secara rohani, kita tidak akan masuk surga. Inilah Injil yang murni. Yang Yesus mau setiap kita masuk surga. Dan syarat masuk surga adalah kedewasaan rohani. Maka pada akhirnya semua para murid yang sejati akan kena proses. Whether you like it or you don't like it. You agree, you don't agree. You accept, you don't accept. Too bad.
semua murid Kristus yang sejati pasti akan lewat badai. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Saudara, ada banyak orang cari Yesusnya cuman mau tenangin badainya. Betul? Betul kan? Saudara pernah lihat ada Kristen yang badainya gak habis-habis? Ada gak? Pernah gak? Sewaktu badaimu gak habis-habis, coba koreksi diri. What did God want you to learn that you have not learned? Apa yang mau Tuhan mau kita berubah, yang kita belum mau berubah. Sudah saatnya kita koreksi diri. Sebab para pencari, the seekers, para murid yang sejati, mereka tidak mencari apa-apa, mereka cuman mau mencari sampai mereka menemukan Yesus. Dan Yeremia pasal 29 ayat 13 firman Tuhan berkata, pada saat kamu mencari aku dan menemukan aku, pada saat engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Maaf bisa ditayangkan ayatnya, kalau PPT aku nggak ada mungkin bisa ditayangkan. Yeremia pasal 29 ayat 13. Dan kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Saudara-saudari yang terkasih, ibu-ibu yang cantik, tolong lihat firman ini. Menurut ibu-ibu, firman ini punya kondisi atau enggak kondisi? Ada kondisinya. Oke, punya kondisi atau enggak? Hah? Ada ya? Siapa yang berkata ikut Yesus tidak ada kondisi? Siapa yang berani berkata lagi yang memberitakan Injil palsu? Love is unconditional. Bisa melihat? Dari kecil kita diajarkan kepalsuan, Injil palsu. Injil yang sudah encer. Makanya hidup kita gak beres-beres. Is there kondisi? Ada condition? Do you still want to believe the false gospel? Love is unconditional. Let me tell you the true gospel. Dia mati di kayu salib bagi semua orang yang dosa. Itu, that is unconditional. Cuman that part is unconditional. Karena dia telah mati terlebih dahulu. Bahkan bagi orang berdosa. The unconditional stop there. Tell the one next to you, stop there. Ayo, kasih tahu sampai. Hello, stop there. Selanjutnya, you mau masuk ke surga? It's very conditional. You harus memikul salib. You harus matikan daging. You harus berjalan di dalam roh. You harus berbuah roh. Bisa melihat? This is the true gospel that nobody want to preach. Ini adalah kebenaran yang jarang orang mengkhotbahkan. Kenapa? Bocuan, you know bocuan. Nggak nambahin kursi. Oke? Makanya jauh-jauh gue harus datang dari Singapura. Untuk mentegakkan kebenaran. Untuk memberitakan Injil yang murni. Agar bangsaku Indonesia tidak binasa. Very conditional kan? Artinya apa? Aku balikin ya. Hari ini kita semua harus belajar firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku kan. Apabila kamu
menanyakan. Ini versinya udah dilution, oke? Ya, tapi yang di bahasa asli itu mencari aku dengan segenap hati. Artinya apa sih? Ya, kalau you nggak cari aku dengan segenap hatimu, kamu tidak akan mendapatkan aku. Can you see that? Can you see that? Sederhana kan? Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di segenap hati kan? Betul? Hati kita begitu terpisah, terpecah belah. Di satu sisi ngomongnya, aku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi kerjanya tersinggung melulu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kerjaannya ngamuk, terus berantem, terus. Meskipun badai apa? Silih berganti dalam hidupku, ku tetap. Tapi cinta akan uang dan dunia ini melebihi Yesus. Can you see that? Tiap kali kita nyanyi kita jadi tukang bohong. Aku berserah. Mana berserah lu? Mana? Ada gak berserah? Halo? Kalau berserah artinya gak khawatir lagi. Aku berserah. Aduh ini besok gimana ya gue bayar ini ya? Apa kelanjutannya? Tolong dong, aku nggak pinter bernyanyi bahasa. All to Jesus. You know what Jesus look at you? Yakin lu? Gombal gak nih? Nanti pulang-pulang khawatir lagi. Nanti pulang-pulang berantem lagi sama suami karena uang. Nanti pulang-pulang stres lagi karena nggak tahu ini bisnis jalan apa enggak. Tuhan Yesus tiap kali lihat ini umatku gombal, pada gombal terus. You mau tahu apa itu artinya berserah? For me, punya anak spesial yang tidak akan pernah sembuh. Aku berserah. Do you see worry in me? No. Itulah berserah. Punya suami yang dokter bilang anytime can die. Do you see any worry in my face? Itulah namanya sewaktu aku berkata, aku berserah. Apa yang kukatakan, yang kupikirkan, dan hatiku selaras. Banyak Kristen yang dikatakan beda. Yang dipikirkan beda lagi. Hatinya beda lagi. How to have breakthrough? Bisa melihat saudara? Apa yang kita katakan, nyanyikan dengan pikiran, dengan tindakan, dengan hati harus selaras. Inilah yang namanya segenap hatimu. Ini tidak. Kalau enggak kita cuman Kristen dua muka, munafik, gombal, tukang bohong, apalagi waktu nyanyi. Bisa melihat saudara? Ketika uang tidak lagi berguna, ada loh bagi orang yang sakit, uang sudah tidak berguna. Ketika sistem runtuh, saudara sudah melihat. Daripada panik, daripada tidak bisa tidur, banyak sekali orang-orang kaya gak bisa tidur, harus minum obat tidur. Daripada panik, daripada tidak bisa tidur, aku mohon, bolehkah saudara mulai bertanya, Yesus, siapakah engkau sebenarnya di dalam hidupku? Apa yang engkau inginkan aku berubah dari masalah kehidupan ini?
Dan firman Tuhan berjanji, jikalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu pasti akan menemukan aku. Amin. Saya berharap firman ini memerdekakan saudara hari ini. Agar saudara tidak lagi bingung. Saudara tidak lagi linglung. Markus pasal 4 ayat 40 firman Tuhan berkata. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak memiliki iman? Saudara, Yesus tidak langsung menenangkan badai. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu. Karena masalahnya bukan tentang badai. Masalahnya bukan tentang angin. Tetapi masalahnya adalah kepercayaan kita yang ada di tempat yang salah. Hati kita yang terpecah belah. Bisa melihat saudara, semua orang mengalami badai yang sama. Tetapi responnya berbeda-beda. Oke, solusinya apa? Ke depan, bagaimana kita bisa melangkah maju? Jika hari ini saudara merasa panik, gelisah, takut, tak bisa tenang. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama. Akuilah rasa takutmu kepada Tuhan. Jikalau tidak ada pengakuan, tidak akan ada pertobatan. Tahu kan saudara kan, orang yang gak pernah mau ngaku salah gimana bisa bertobat? Yang pertama akui dulu. Iya Tuhan aku takut. Iya Tuhan insafkan aku. Iya Tuhan aku memang begitu, aku salah. Tolong aku. Yang pertama. Yang kedua, ingatlah Tuhan masih ada di perahu. Dan Yesaya pasal 41 ayat 10 firman Tuhan berjanji. Janganlah takut. Janganlah gentar. Sebab aku Tuhanmu. Dan aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang adil. Saudara ngerti maksudnya enggak? Sewaktu Tuhan berkata aku akan menopang engkau dengan tanganku yang adil, itu maksudnya apa? Do you understand what does it mean? Artinya tangan Tuhan kanan itu, yang kanan itu adalah tangan Tuhan yang sanggup menghidupkan bahkan yang mati jadi hidup. Itu maksudnya loh. Apapun yang mati di dalam kondisi kehidupanmu bisa dihidupkan lagi. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Jikalau engkau membuat dia sebagai Tuhanmu. Banyak orang ikut. Tapi mereka tidak membuat Tuhan menjadi Tuhan mereka. Mereka tidak membuat Yesus menjadi Tuhan mereka. Mereka sekedar membuat Yesus sebagai jin di dalam botol mereka. Mau minta apa tinggal bilang saja. Pasti ku kabulin. No. Jikalau engkau membuat Tuhan sebagai Tuhanmu. Tuhan berkata, hiduplah kudus sebab aku adalah Tuhan yang kudus. Itulah Tuhanmu yang mengatur kehidupanmu. Kapten di dalam perahumu. Saudara, yang ketiga. Ini oke. Alihkan fokusmu. Dari badaimu ke firman-Nya. Jangan percaya kepada apa yang kamu lihat. Saudara sadar enggak apa yang saudara lihat bisa berubah loh. Ini muka aja berubah. 20 beda, 30 beda, 40 beda, 50 beda, 60 beda kan? Betul? Apa yang saudara lihat akan berubah. Nah firman-Nya enggak akan berubah. Amin.
Fokuskan apa yang kamu lihat terhadap firman-Nya. Yang keempat, belajarlah untuk beristirahat. Jangan semua harus dikontrol, semua kontrol. Oke, suamiku dikontrol, oke. Anak dikontrol, oke. Ibu Evelyn pun dikontrol, oke. Ya. Pelayanan pun dikontrol. Hari ini mau beli apa pun harus dikontrol. Semua dikontrol. Kalau nggak dikasih kontrol marah. Oke, Tuhan pun mau dikontrol. Oke, ya. Hello, you are not CFO, oke? Oke, you're not CFO. Oke, tolong jangan main kontrol-kontrol, oke? Ya, berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan dan kita menjadi hamba. Hamba itu nggak bisa kontrol-kontrol. Coba saudara punya pembantu di rumah, you mau dikontrol-kontrol pembantumu? Halo? Jadi yang di pelayanan tolong jangan main kontrol-kontrol. Jangan bikin pusing. Oke, ini nggak pesan sponsor ya, ini nggak tahu kenapa mungkin urapan Roh Kudus langsung keluar semua. Ya, udah pasti bukan pesan sponsor, gue udah lama, setahun belum pernah ketemu. Oke, ya. Jangan main kontrol-kontrol, oke. Ibu-ibu itu paling suka kontrol, semua mau dikontrol. Suami cara ngomong, nada pun mau dikontrol. Wah hebat you know, ya. Tapi nggak ada di sini kan? Nah ini udah benar, Nah orang benar semua di sini, oke. Ayo lanjut, oke. Yang kelima. Jadilah orang yang mencari kehendak Tuhan dalam segala hal dan segala perkara. Amin. Saya bisa minta ini keyboardis untuk maju. Saya mau tutup dengan satu cerita ini. Saudara tahu, masih ingat, apalagi yang seumuran aku, kira-kira pada tahun 2007 itu ada krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia. Oke, keuangan secara global hampir mirip-mirip seperti yang sekarang ini. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Apa yang terjadi? Waktu itu saham pada ambruk. Waktu itu juga perusahaan-perusahaan terguncang. Ya. Kepastian merajalela bukan cuma di satu negara ya, tapi secara global. Pada musim yang sama, Pastor Jason kankernya tumbuh lagi. Operasi pertama 2004, 2007 itu kankernya balik lagi. Yang bisa kerja, dia di rumah. Waktu itu aku sudah menjadi managing director. Gajinya tinggi, punya saham. Pokoknya ibaratnya aku itu the sole breadwinner. Pendapatan semua aku. Aku harus biayain semua orang. Keluarga suami, anak, keluargaku semua. Masih mau komplain? Kalau yang kerja? Jangan pernah komplain. Pada musim yang sama, tepat di tengah-tengah badai itu, dokter berkata nggak tahu kapan bisa mati. Tepat di tengah-tengah badai itu, Tuhan berkata kepada aku, tinggalkan pekerjaanmu yang nyaman dan bergaji tinggi itu. Tinggalkan, quit, leave, do not turn back. Shopee. Sekarang lagi seru, tolong jangan belanja dulu. Nanti baru belanja Bu. Oke. Ini lagi seru nih, oke. Orang udah pada nih. Shopee. Nah. Iya. Aku jadi lupa mau ngomong apa ya. Oke, Tuhan berkata, leave, quit your job. What would you do if you are in my position? Suami lagi sakit. Gajiku 28,000 Singapore dollar per month. Managing director.
Suami sakit, gak bisa bekerja. Dikasih mobil, dikasih saham. Tuhan berkata, leave, quit. What do you do if you are me? What do you do if you are me? Let me tell you this. The day that I fall in love with Jesus, cuma satu hal yang aku lakukan. Dan terus konsisten ku lakukan. 4 huruf. Gak ada yang lain. T-A-A-T. Apapun yang engkau mau Tuhan. Mau aku hidup, aku hidup. Mau aku mati, aku mati. Mau aku sengsara, aku sengsara. Apapun Tuhan. Hidupku cuman menjalankan tugasmu. Whatever you say. Whenever you say. However you say. I will make it my business to do it. Saudara mungkin udah dengar kesaksianku. Kenapa aku awalnya begitu gawat bisa sampai jadi sekarang begini. Itulah modalku. You want that kind of life? You want that kind of transformation? Jangan ikut Yesus pakai bibirmu. Ikut Yesus dengan seluruh hidup. I say okay. Yes boss. I quit. Yesus berkata, buka F&B business. Hah? F&B business? Gue gak tahu masak. F&B business lah, oke lah. Tapi gak tahu masak. Tapi gak apa-apa lah, bisa employ koki kan, betul? Gue pikir gue disuruh buka restoran. Rupanya dihitung-hitung, tabunganku gak cukup untuk restoran. Tahu tabunganku semua cukup untuk apa? Food court, you know food court? You know food court? Satu kotak begitu. Managing Director, fashion industry. I do fashion show. Harus jadi tukang grill. Griddle, you know? Hah? Chicken steak. Banyak orang yang lewat. Di mana tahu? Bugis Junction yang paling rame. 14 jam sehari. Tanganku begini. Jempolku bengkak. Seminggu buka toko, turun 4 kilo. Banyak yang ngomong begitu. Aku mau ikut Yesus, aku mau pergi ke misi sama kamu. Kita gak tinggal hotel ya. But. Panas ya. But. Gak bisa. You want your comfort zone? Then you cannot follow Jesus. You want but. Akhirnya you akan mirip dengan itu motor yang mau di tapi enggak engine-nya enggak on terus. You enggak mau bayar harga? Semua murid yang sejati harus bayar harga. I don't know who you follow. Saya enggak tahu Kristen Indonesia follow-nya siapa enggak mau bayar harga punya. Saya enggak tahu gereja Indonesia ikutnya siapa enggak pernah mau bayar harga. Yang aku tahu, the true gospel requires sacrifice. Require bayar harga. What happened to me, saudara? Ibaratnya bukan keluar dari badai. Ibaratnya langsung terjun di dalam badai. Aku kerja setengah mati, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 6 tahun. 6 tahun bersama dengan suami
Yang kankernya bukan semakin baik, tetapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Suamiku tiba-tiba harus jadi goreng pasta sambil berdarah karena kanker. Gua harus panggang ini ya. Gak pernah sehari pun gua gak bau bawang. Gak pernah sehari pun gua gak berminyak-minyak. Setelah itu duit kita ambil ke misi, layanin, kasih makan itu anak-anak miskin, janda-janda. Gak pernah minta donasi. Gak pernah ambil itu foto-foto anak-anak kecil. Luya. Nanti lunya di mana? Gak pernah naik business class. Saudara, you want to be a true disciple? Janganlah ikuti cara dunia. You akan binasa. Tolonglah saudara. Enam tahun. Badai itu begitu besar. Kerja keras, menangis tanpa henti, suami hampir mati. Tetapi puji Tuhan, semuanya sekarang telah berlalu. Suamiku sembuh dari kanker. Dan puji Tuhan, bisnis restoranku mengalami SARS, mengalami COVID, mengalami masa-masa krisis, sampai hari ini tetap ada, dan tahun depan kita akan merayakan 20 tahun anniversary. Saudara, setelah aku melewati badai itu, aku mulai menyadari satu hal. Segala perkara dalam hidup kita bukan soal badai. Segala perkara hidup kita adalah persoalan di mana perahumu dan siapakah yang ada di dalam perahumu dan siapakah kapten perahu. Kamu ada di perahu yang benar apa enggak? Kamu ada di perahu-perahu yang kecil yang cuma sekedar ikut? Atau kamu sungguh ada di perahu di mana Yesus adalah sang kapten. Saudara, badai itu bisa aja ada dan pasti akan ada. Dan badai itu bisa sangat dahsyat. Namun karena aku ada di perahu yang benar. Dan kaptenku adalah kapten Yesus. Kaptenku lebih dahsyat dari segala badai. Amin. Dan saudara, kaptenku mengendalikan badai. Bahkan ombak harus tunduk kepada dia. Dan bahkan perekonomian pun berada di bawah kuasanya. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Saudara-saudari, renungkanlah keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam hidup. Mau kemana, mau bisnis apa, mau lakukan apa. Tanya dirimu sendiri. Apakah keputusan-keputusan yang engkau ambil diatur oleh sang kapten? Atau engkau mencoba mengemudikan perahu itu sendiri? Itu sangat penting. Sebab jika dia tidak ada di perahumu, sebab dia tidak mengemudikan perahumu itu, artinya you will bear your own consequences to the fullness. Artinya engkau harus menghadapi semua tantangan sendirian. Ini sangat penting saudara. Namun jika kamu ada berada di kapal yang tepat, walaupun sama seperti murid, mulai dengan panik. Tetapi bisa belajar, tidur tenang. Dan setelah itu bisa belajar
menjadi seorang yang akan mencari Yesus sampai mendapatkan Yesus dalam segala hal dan segala perkara. Amin. Itulah murid-murid yang sejati. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang mengenal aku. Mengenal, gimana bisa mengenal kalau belum cari? Betul? Betul? Harus kita cari dulu kan? Sambil kita mendapatkan, sehingga kita mengenal kan? Dan firman Tuhan berkata, bagi orang yang mengenal siapa aku, mereka akan menjadi kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Amin. Ayo bertepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita tutup mata dan kita mau berdoa ya. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang mau direndahkan. Kami mau mengucap syukur karena Engkau setia dalam setiap musim kehidupan kita. Ya Tuhan, saat hidup tenang Engkau tetap Tuhan. Saat badai datang Engkau tetap Tuhan. Saat kami mengerti Engkau tetap Tuhan. Saat kami tidak mengerti pun Engkau tetap Tuhan. Tuhan ajar kamilah Tuhan, untuk lebih percaya lagi kepadamu. Untuk lebih percaya lagi kepada firman-Mu. Daripada percaya kepada ombak-ombak di sekitar kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk lebih percaya pada janji-Mu daripada ketakutan di dalam pikiran dan hati kami. Ajarilah kami Tuhan berdiri di atas apa yang telah Engkau firmankan. Sekalipun semuanya terasa tidak nyaman, tidak pasti. Ya Bapa, seringkali kami panik, khawatir, terlalu banyak pikiran, kehilangan tidur karena kami lebih fokus pada badai daripada hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami saat kami meragukan-Mu. Ampuni kami saat kami bertindak seolah-olah kami sendirian. Tetapi hari ini kami mau menyerahkan setiap badai ke dalam tangan-Mu. Setiap masalah keluarga, setiap beban keuangan, setiap pergumulan kesehatan, setiap luka tersembunyi, setiap doa yang belum terjawab, dan setiap ketakutan tentang masa depan. Kami mau lepaskan, kami mau letakkan di hadapan-Mu sekarang. Biar damai ada di dalam setiap hati yang gelisah. Dan tenang bagi setiap yang pikirannya cemas. Dan kekuatan bagi mereka yang merasa lelah. Iya, beri harapan bagi mereka yang putus asa. Dan beri arah bagi mereka yang merasa tersesat. Dan sembuhkan mereka dari luka mereka. Luka dalam ataupun luka luar. Terima kasih Tuhan. Biar setiap air mata menyirami benih sukacita di masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami taat bahkan saat itu sulit. Ajar kami mengikuti Engkau sebagai kapten kehidupan kami. Tidak ada ombak yang lebih tinggi dari tangan-Mu. Tidak ada kegelapan yang lebih kuat dari terang-Mu. Dan tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa-Mu. Kami mau percaya kepadamu, kami mau menghormati-Mu, dan kami mau taat kepadamu. Inilah janji kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, terima kasih, Tuhan memberkati.